Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fensi Lianidoko, NIM 1803030041, kelas A, semester 6, jurusan Sosiologi, mata kuliah Sosiologi Politik. Di sini saya akan mereview buku ke-8, Tugas Sosiologi Politik. Transformasi global di media. Kurang dari separuh orang yang disurvei menganggap bahwa hal-hal sebenarnya terjadi atau hampir terjadi seperti diberitakan media. Kesalahannya terletak dengan media itu sendiri, karena sebagian besar responden percaya akan hal itu. Wartawan tunduk kepada tekanan dari orang kaya dan berkuasa. Karena itu tidak mengherankan menemukan banyak media baru untuk melawan kepercayaan itu, menekankan selain baris editorial unik mereka komitmen mereka untuk etika jurnalistik, keputusan mereka untuk mengandalkan langganan daripada iklan dan hubungan yang lebih dekat dengan pembaca. Konteks ini menunjukkan bahwa meskipun masalahnya telah ada pada selama lebih dari 1 abad, pernyataan kemerdekaan media masih menjadi perhatian. Gejolak terkini dalam ekosistem informasi secara khusus ditandai oleh golongan baru konsentrasi ekonomi dan kekuatan yang tak terhindarkan dari platform digital besar dan algoritme mereka memiliki tidak memperbaiki situasi ekonomi kebanyakan media, meskipun pekerjaan kondisi wartawan atau persepsi publik terhadap informasi demikian diproduksi. Sebaliknya, karena kritik sering dibenarkan dan yang memiliki telah diratakan di media dalam beberapa dekade terakhir oleh para peneliti sosial dan masyarakat sipil, baru-baru ini diperparah dengan semakin ganas serangan dari warga yang marah, industrialis, dan pejabat terpilih, bahkan ke tingkat pemerintahan tertinggi. Tergantung pada penelitian berbahasa Prancis, semua kontribusi berasal ilmu informasi dan komunikasi yang telah dipublikasikan, dimulai dari jurnal atau karya kolektif terkenal, kecuali yang merupakan pekerjaan yang tidak diterbitkan untuk mendapatkan tesis habilitasi. Dengan demikian, mereka menanggung menyiksakan bidang penelitian dinamis yang selama 20 tahun terakhir ini telah sangat mempengaruhi studi media di dunia berbahasa Prancis. Tidak mungkin untuk menyatukan semua buku dalam satu buku. Bidang yang mencakup dalam penelitian ini, yang juga mencakup tanpa batasan sosiologi, ekonomi, organisasi media atau strategi pemangku kepentingan, profesi, praktek sosial, dan keanekaragaman informasi, morfologi, jurnalisme, profesi atau perubahan profesi, kondisi kerja jurnalis, representasi media dari peristiwa dan identitas sosial atau perubahan di media konten dan membentuk terkait dengan gender, kelas, dan isu ras, dengan media sebagai arena debat publik, konstruksi masalah publik, hubungan dengan sumber dan publik, peran demokrasi media. Pemilihan tema kemerdekaan media merupakan suatu kebutuhan dan sekaligus sebuah kesepakatan, sebuah kebutuhan vital bagi media karena kentalnya ekonomi kritis yang mereka hadapi tidak dapat diselesaikan tanpa refleksi yang menyeluruh. Pentingnya kemerdekaan media dan kekuatan yang membahayakannya itu itu adalah kesepakatan untuk penelitian,
Karena kemerdekaan kurang dari sebuah konsep seperti hasil dari berbagai isu yang saling bersinggungan. Inilah mengapa buku ini pendekatannya lebih dari 3 perspektif yang saling terkait dan saling melengkapi: ekonomi, hubungan dengan pembaca media, dan konteks politik. Pendanaan media cetak dan berita online di Prancis. Masalah politik yang mempengaruhi sumber keuangan yang tersedia untuk dicetak dengan media online di Prancis. Seperti di banyak negara, pers di Prancis begitu biasanya dilihat sebagai dibiayai melalui 2 saluran pelengkap NARS. Di satu sisi, publikasi dijual kepada pembaca, sementara di sisi lain, ruang iklan dijual kepada pengiklan. Perubahan besar-besaran dalam akses internet tentunya telah menciptakan platform berita online yang menarik pengiklan. Namun, pada saat yang sama, belanja iklan masuk media telah sangat menurun, sementara pengguna internet tetap sekutu enggan membayar untuk akses informasi. Media cetak dana online pendanaan di Prancis. Di sini kami mencoba untuk memahami bagaimana dan mengapa media mengandalkan kerumunan pendanaan dalam bentuk apapun dan apa nilai dasarnya. Sepertinya juga diperlukan untuk mendapatkan wawasan tentang pengaruh modal bisnis media dan strategi editorial, tentang pihak dan praktek crowdfunding. Melakukan ini menelaah sejarah membiayai media di Prancis dan bagaimana uang dapat memiliki pengaruh yang kuat dan langsung pada bantuan kebijakan editorial. Media menjelaskan crowdfunding sebagai hasil dari keinginan jurnalis untuk mengambil kembali kontrol konten editorial untuk media mereka dan alamat yang lebih baik, keharusan etis penyebaran informasi dengan memastikan tertentu tingkat kemandirian ekonomi. Jurnalisme dan ruang publik. Salah satu tantangan utama yang dihadapi setiap outlet media adalah membangun penonton. Apakah ini adalah audiens terbesar untuk non-media, berita spesialis, atau sekelompok orang tertentu yang akan dijual informasi khusus, atau industri tertentu? Masalahnya selalu menjadi sama: bagaimana media bisa mewakili audiens mereka. Dengan kata lain, membangun media bisa mengartikulasikan harapan implisit penerimanya melalui kata-kata seorang lokutor. Di sini Vincent membahas kasus tertentu dari media kiri revolusioner yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan audiens yang tidak terhubung untuk berkumpul sebagai massa yang dapat dimobilisasi untuk revolusi. Mereka beroperasi dari konteks tertentu, menghasilkan wacana yang bisa diamati, memiliki bentuk dan konteks yang serupa, sedangkan audiens tidak sebenarnya ada. Seseorang dapat memperkirakan jumlah mereka atau menggambarkan sosial dan properti budaya, tetapi ini tidak menghasilkan banyak informasi tentang misteri penerimaan atau
penerima melihatnya sendiri sebagai anggota audiens. Oleh karena itu, peneliti ilmu sosial dan sosiolog media memiliki posisi yang mirip dengan pemimpin redaksi atau penerbitan dengan cara mereka mengukur dan mengamati audiens, berkontribusi untuk menciptakan audiens tersebut. Sekian review saya, terima kasih.